Nah, jadi seperti yang sudah saya berikan materi di yang kemarin, pertemuan pertama, kita harus berkenalan dengan undang-undang. Kalian pernah baca undang-undang? Undang-undang apa? Undang-undang Dasar tahun 45. Nah, mungkin sama saya ketika waktu masuk kuliah, undang-undang yang pernah saya baca juga hanya Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 1 sampai 3 berapa? Saya lupa, 36, 37. Nah, ternyata ketika saya masuk ke dunia planologi, saya harus banyak baca tentang peraturan. Peraturan itu ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya perpres, peraturan presiden, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, kemudian nanti ada yang namanya permen, peraturan menteri. Jadi menteri misalkan pertanahan mengeluarkan aturan, nanti permen ATR BPN. Menteri misalkan kehutanan lingkungan hidup, nanti ada permen KLHK nomor sekian-sekian tahun sekian-sekian. Nah, itu setingkat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, di bawah kementerian nanti ada yang namanya peraturan gubernur, pergub. Nah, karena gubernur juga punya kekuasaan, dia juga bisa mengeluarkan peraturan. Nanti yang di daerahnya misalkan Ridwan Kamil, gubernur dari Jawa Barat, dia nanti bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, aturan-aturan yang dituliskan dalam, yang disahkan dalam pergub. Di bawah pergub itu ada yang namanya perbub, peraturan bupati atau perda. Nah, itu ya nanti bupati atau perwali, peraturan wali kota, dia mengeluarkan aturan, disahkan dalam bentuk aturan wali kota. Nah, untuk PWK, untuk planner, untuk merencanakan sebuah kota, sebuah wilayah, atau sebuah kawasan, kita harus merujuk ke undang-undang yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan oleh DPR, ya berarti undang-undang. Nanti ada yang namanya undang-undang agraria. Kalian pernah yang dengar yang namanya undang-undang Cipta Karya? Nah, nanti kita akan sedikit masuk ke undang-undang Cipta Karya, kemudian nanti ada yang perpres, permen, dan seterusnya. Nanti bikin sebuah kota, wilayah itu nggak bisa asal-asalan. Nanti udah ditentukan loh, oh nanti pusat negara itu kayak IKN, itu udah ada undang-undang si ibu kota barunya. Nah, itu udah dirumuskan sama si DPR dan tenaga ahlinya seperti apa isinya dan segala macam. Nah, kita sekarang akan membahas tentang undang-undang yang berhubungan dengan pemetaan dan sedikit nanti tentang tata ruang dan satu data nasional. Nah, next-nya gimana? Oke. Next. Nah, undang-undang yang salah satu undang-undang yang krusial tentang pemetaan itu lahir antara tahun 2009 sampai tahun 2011-an. Masih ingat presiden yang kita tahun 2009 sampai 2011-an siapa? Oke, Pak Presiden SBY. Nah, Pak Presiden SBY di dalam suatu kesempatan dia meminta data kehutanan. Jadi Pak SBY ingin tahu nih, hutan di Indonesia itu luasnya berapa sih? Karena ya lagi ada forum apa saya agak lupa gitu. Nah, dulu untuk masalah hutan ini itu dibidangin oleh dua badan atau dua kementerian atau dua departemen. Yang pertama ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua adalah Departemen Kehutanan. Jadi dia nanya ke dua instansi yang di bawahnya Pak SBY, berapa sih luasan hutan di Indonesia ke lingkungan hidup dan kehutanan. Ternyata mereka mengeluarkan data yang berbeda. Saya lupa luasannya berapa tepatnya yang dikeluarkan oleh lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan, tapi ya beda. Misalkan yang satu 3 juta hektar, yang satu 5 juta hektar, misalkan seperti itu.
Padahal hutan yang di Indonesia kan ya itu juga kan, nggak mungkin, harusnya ya sama karena ya wilayahnya itu juga gitu. Nah, dengan adanya ketidaksamaan ini muncullah ada yang namanya kebijakan satu peta atau KSP. Jadi di zaman SBY itu dia menginisiasi ada yang namanya Undang-Undang Informasi Geospasial. Nah, disusunlah sama SBY dan kabinetnya dan segala macam undang-undang yang mengatur tentang si pemetaan ini, Undang-Undang Geospasial. Ya, Pak SBY nggak mau lagi ke depannya terjadi seperti ini. Setiap kementerian punya peta yang berbeda, luasannya berbeda. Ketika digabungin seperti ini ya, dia bingung mana sih yang paling benar. Ya harusnya dua-duanya sama gitu. Meskipun dia berbeda ya paling berbeda 1%, 2% lebih wajar lah. Tapi ini bisa berbedanya cukup jauh. Makanya dibikinlah ada yang namanya Undang-Undang Geospasial. Next-nya pakai. Nah, ternyata di zaman itu juga ada yang unik. Jadi di bawah presiden kan banyak lembaga nih. Ada Kementerian ESDM, kemudian ada yang Kementerian tadi Kehutanan, ada yang namanya Pertanahan, ini BPN. Nah, sama mereka juga dari dulu itu mengeluarkan peta. Nah, ternyata apa yang terjadi pas disandingkan antara peta ESDM, kemudian Kementerian Kehutanan dan BPN, ini terjadi seperti ini nih. Nah, yang terjadi seperti apa? Ini yang warna merah, ini adalah izin-izin yang dikeluarkan oleh ESDM. Jadi orang-orang tambang, perusahaan tambang ngajuin ke ESDM bahwa oh saya di sini mau ngajukan izin untuk menambang di sini. Dikeluarkanlah yang warna merah oleh ESDM. Kemudian ada lagi orang-orang perkebunan nih, orang sawit atau segala macam perusahaannya mengajukan izin juga. Nah, kalau tadi ke SDM, kalau sawit dan lain-lainnya itu ke Kementerian Kehutanan. Nah, dikeluarkan lagi juga sama Kementerian Kehutanan izin-izin untuk sawit. Nah, ini yang warna hijau. Kemudian sama BPN. Oh, di sana ada masyarakat, dia mengajukan si sertifikat lahan. Ini lahan saya, rumah saya mau bikin sertifikatnya. Nah, diajukanlah ke BPN, kemudian dikeluarkanlah si sertifikat kepemilikan yang warna kuning. Nah, kelihatannya seperti ini nih. Oke, jadi satu lahan itu dikeluarkan atas 3 izin. Izin tambang, izin sawit, sama izin untuk bikin rumah. Nah, bingung. Ya, kenapa ini terjadi? Karena zaman dulu, ya misalkan ESDM, ini ESDM, bikin petanya gini, ya ini aja, ini petanya. Kemudian ini untuk hutan, misalkan di daerah yang sama, dia seperti ini. Kemudian BPN, di daerah yang sama, dia seperti ini. Pas digabungkan, ini jadinya ya tumpang tindih seperti ini. Karena nggak pernah ada koordinasi. Masing-masing mengeluarkan peta dan izinnya sendiri-sendiri. Yang bingung ya yang di lapangan ketika bulldozer udah mau datang, tiba-tiba masyarakat adat mengajukan parang. Oh, kenapa kalian mau menggusur kami? Kami udah punya sertifikatnya, tapi kata si pengusaha tambang ya, kami juga udah diizinin sama SDM gitu. Terjadilah konflik-konflik di lapangan. Jadi ya cerita-cerita orang tambang kemudian orang perkebunan itu ketika mereka mau
membebaskan lahan untuk jadi tambang ataupun jadi perkebunan, ya mereka berhadapan dengan masyarakat. Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama punya izin. Izin pertanahan punya, si tambang punya izin untuk pertambangan, dan kehutanan juga punya. Nah, ini ternyata nggak hanya terjadi di satu spot aja. Ternyata terjadi di seluruh Indonesia. Karena dari tahun ke tahun ya mereka melakukan izin tanpa koordinasi. Makanya ini nih yang warna biru untuk daerah sini aja dia ada sekitar 120 hektar yang SDM sama kehutanan. Kemudian yang SDM sama BPN ini kurang lebih di daerah sini aja, ini di daerah ini Kutai Barat, PPU ya yang mau jadi IKN ini. Ini sekitar 45.000 hektar. Kemudian kehutanan sama apa, SDM sama apa ya, saling bertumpang tindih. Makanya dikeluarkanlah si Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. Nah, ini isinya apa? Isinya nanti kalian baca, udah sempat saya upload juga di mana ya? Bisa dilihat di browsing aja kita yuk. Kita browsing. Undang-Undang 4 2011 tentang informasi geospasial. Nah, download. Nah, ada yang downloadnya. Nah, di sini udah ditentuin pertama itu ini ada yang namanya istilah-istilah apa itu spasial, apa itu geospasial, apa itu DG data geospasial. Kemudian nanti ada yang namanya informasi geospasial dasar. Kemudian nanti ada yang namanya informasi geospasial tematik. Nanti kalian mengenal ada yang namanya peta dasar dan ada yang namanya peta tematik. Nah, dijelaskan di sini semua. Kemudian melalui Undang-Undang Informasi Geospasial ini, nah dia menunjuk ada yang namanya, kalau dulu namanya Bakosurtanal, Badan Koordinasi Survei Tanah Nasional. Nah, dia dulu namanya Bakosurtanal. Dulu kerjanya apa sih Bakosurtanal itu? Dia hanya bikin peta-peta dasar rupa bumi dan segala macam. Nah, karena mereka tupoksinya bikin peta, nah melalui Undang-Undang Geospasial ini ditunjuklah si Bakosurtanal menjadi koordinator untuk si pemetaan. Jadi kalau sekarang untuk ESDM kalau mau bikin peta perizinan itu harus diasistensiin dulu ke si BIG. Udah benar belum bikin petanya? Jangan sampai nanti ditumpukin lagi ada yang bertumpukan. Kemudian nanti ada dibikin namanya perizinan satu atap. Jadi ketika orang hutanan mau ngajuin izin, nanti dicek semuanya apakah bertumpukan sama ESDM, apakah bertumpukan enggak sama misalkan tadi ATR dan segala macam, sekarang udah lumayan diberesin. Nah, dengan adanya si Undang-Undang Geospasial ini. Nah, dengan adanya Undang-Undang Geospasial, Bakosurtanal itu berubah menjadi Badan Informasi Geospasial. Nah, kalau kalian cari di sini Badan Informasi Geospasial. Nah, ini adalah lembaga yang ditunjuk dari si Undang-Undang Geospasial ini. Mati ini gimana? Ditunjuk melalui Undang-Undang Geospasial untuk menjadi koordinator peta. Nah, nanti orang-orang planologi nanti ada yang namanya peta tata ruang.
Pernah dengar namanya tata ruang? Ada yang nama peta pola ruang, ada yang namanya peta struktur ruang, ada lagi peta-peta yang lain. Nah, itu kita harus bikin yang namanya peta dasar. Nanti saya jelasin apa itu peta dasar. Ya, sederhananya peta yang dibikin atau raw-nya atau bahan bakunya kalau mau bikin peta pola ruang atau struktur ruang. Nah, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kalau mau bikin peta dasar, itu harus datang ke Badan Informasi Geospasial ini. Mereka nanti di asesor, di asesi, dicek apakah udah benar atau belum. Kalau udah benar, ya udah nanti dapat rekomendasi. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke ya bulak-balik tuh. Bakosur BIG itu hanya ada yang tahu nggak di mana BIG? BIG ini alamatnya ada di Sentul. betul. Betul, ada di Sentul atau di Cibinong. Nah, orang-orang Bogor, Kabupaten Bogor yang udah tahu ya ke sini nih. Jadi nanti kerjaan kalian juga kalau ngotak-atik peta, bikin peta dasar, orang-orang PWK pasti datang nanti ke si Sentul ini buat mengasistensiin udah bener nggak peta kita. Kalau udah bener, baru nanti kita bikin peta-peta pola ruang, struktur ruang dan segala macam untuk kebutuhan rencana tata ruang. Nah, seperti ini. Jadi ini kita baru masuk ke satu undang-undang nih. Nah, mau nggak mau ya nanti tugas kalian baca si Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Tapi jangan berhenti dulu. Ternyata ada turunannya dari undang-undang, dia bikin lagi peraturan turunan nomor peraturan pemerintah. Kalau yang tadi kan undang-undang, itu yang bikin DPR dan segala macam. Kalau ini ada yang namanya PP, Perpres nomor 9 tahun 2014, itu tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2011. Kemudian juga ke 2014 ini jaringan informasi geospasial nasional, ada lagi turunannya lagi, ada percepatan kebijakan satu peta. Ternyata dari 2011 sampai 2016 untuk nyatuin peta-peta setiap kementerian itu nggak mudah karena ada ego sektoral. Oh, saya yang paling benar, kementerian ini paling benar. Kalau ada konflik gimana nih di lapangan antara peta BPN sama kehutanan. Nah, ini dibikin si percepatan si kebijakan satu peta. Nah, nanti outputnya apa? Yang paling sederhana ini kalian bisa akses yang namanya coba kalian browsing di Google, kalian di depan laptop, ada yang namanya Tanah Air Indonesia atau Inagio Portal. Nah, ini website apa sih? Nah, ini website yang dibikin oleh si turunan dari peraturan kebijakan satu peta atau informasi geospasial. Ini alamatnya tanahair.indonesia.go.id. Nah, di sini berisikan data-data peta seluruh Indonesia. Ada yang formatnya ini adalah SHP, nanti kalian belajar di praktikum apa itu SHP, apa itu shapefile, kemudian ada yang namanya DEM, Data Elevation Model, jadi model dari sebuah ketinggian, kemudian ada peta KSP, kalian bisa ngedownload sebagian, kemudian peta-peta JPEG PDF, misalkan saya mau download deh, RBI. Nah, ini peta RBI 1:10.000. Bandung ada nggak? Nggak ada ya. Mbak Puncur deh misalkan ini, tinggal di-download aja. Jadi kalau dulu saya harus datang ke Cibinong, ke Sentul tadi, datang ke sentra si pelayanannya, beli, harganya saya lupa berapa, satu ini itu kalau nggak salah sekitar 100 atau 200.000 deh, zaman-zaman saya kuliah. Ini yang si hard copy-nya lagi. Nah, kalau sekarang ya kalau kalian
Bisa dibuka nggak? Open. Nah, ini tinggal di-download. Kemudian kalau kalian mau nge-print ya di rumah ada print aja. Nah, dulu kalau mau yang nanti data digitalnya, kalian ada yang namanya peta RBI save file. Nah, ini per AOI seperti ini atau per wilayah. Nanti kalian tinggal download. Ini udah ada seluruh Indonesia yang skala 25.000 ataupun yang 50.000. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke. Dulu ingat aja saya mau TA tahun 2007-2008, satu kotak ini harganya 450.000. Zaman saya kuliah. Di Bandung itu kalau nggak salah ada 20 kotak atau 15 kotak. 20 kotak kali 400 udah 8 juta sendiri. Nah, dulu mahal. Nah, sekarang karena udah ada undang-undang geospasial, si BIG ini Badan Informasi Geospasial survei ke lapangan itu pakai uang negara, mereka free-kan, mereka kasih gratis ke masyarakat, tinggal di-download aja. Nah, tapi skalanya adalah skala 50.000 atau 25.000. Nanti kalian belajar apa itu skala, bedanya peta 10.000, skala 10.000, 1:25.000, 1:50.000, itu nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, tapi ya sekarang minimal kalau untuk peta SHP untuk skala 50.000 dan 25.000, tinggal masuk ke sini, register, harus register dulu, free, tinggal download, dapat deh datanya. Nah, ini hasil dari si Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011. Undang-undangnya tahun 2011, hasil produknya itu baru kerasa tahun 2017. Jadi antara peraturan dan implementasi produknya itu butuh 6 tahun, 7 tahun. Jadi kita sama nanti untuk perencanaan juga kayak gitu. Kalian bikin perencanaan ya mungkin jalannya nggak akan langsung kerasa kelihatan. Nah, ini aja Undang-Undang Geospasial harus ada tadi standar nasional untuk pemetaan, baru bisa dapat produknya ya tahun 2016-2017. Nah, kemudian ini kalau disebutnya, kalau informasi geospasial itu ada yang namanya One Map Policy. Jadi kebijakan satu peta, KSP ini, kebijakan satu peta. Nah, jadi udah mulai nih sekarang, setiap kementerian udah diberikan khusus tugas-tugasnya, yang bikin peta dasar dan peta dasar itu BIG, yang bikin namanya peta tematik itu misalkan peta jenis tanah. Nah, yang bertugas bikin peta jenis tanah itu adalah si Kementerian Pertanian. Jadi kalau dinas Bapeda dan segala macam itu nggak usah bikin peta jenis tanah lagi, tinggal minta ke Kementerian Pertanian biar nggak double-double. Kalau mau bikin peta misalkan peta sebaran kemiskinan, nah kalian tinggal minta ke BPS, itu mereka mengeluarkan peta kemiskinan, jadi nggak usah minta ke yang lain. Kemudian itu di sini di 2016 ada yang namanya kebijakan satu peta. Nah, muncul ada yang baru lagi nih. Ada yang namanya tadi satu peta, ini sekarang yang baru adalah satu data. Nah, data di Indonesia itu tersebar di mana-mana. Kalau kalian nanti survei ke dinas, studio, minta data A, minta data A ada di Bapak ini, datang ke Bapak ini, Pak minta data ini, datanya itu udah hilang dan segala macam. Susah di Indonesia. Makanya zamannya Pak Jok, ini kan zamannya PSBY nih untuk yang One Map Policy. Zamannya Pak Jokowi, Pak Jokowi meluncurkan ada satu data Indonesia. Nanti data-data seluruh Indonesia, seluruh kementerian, seluruh dinas itu di-upload di sebuah portal. Kita tinggal ngedownload aja si soft filenya. Kayak yang tadi, kayak si SHP atau PDF yang tadi. Nah, saya nggak tahu ini kalau ini itu
sekitar 7 tahun baru kelihatan hasilnya. Kalau yang ini satu data Indonesia berapa tahun ya? Kita lihat aja, kita tunggu. Kalau 7 tahun juga sama, ya mungkin baru berjalan 2026. Tapi kalau kalian browsing, silakan kalau yang bawa laptop, website Satu Data Indonesia itu udah ada, beberapa dinas itu udah mengupload datanya ke sini. Kota Bandung juga punya portal datanya, mereka udah ngupload data juga, nanti kalian bisa ngedownload. Nah, kemudian ini yang terbaru, 3 yang terakhir, ini gara-gara ada undang-undang Cipta Kerja yang kemarin kontroversi dan segala macam. Nah, berpengaruhlah ke si aspek-aspek kita juga, kita di planner. Di penyelenggaraan tata ruang itu juga terdampak sama undang-undang Cipta Kerja, ada yang dirubah, makanya muncullah PP 21 tahun 2021. Kemudian ini untuk penyelenggaraan informasi geospasial, ini menggantikan yang ini. Jadi di Undang-Undang 4 2011 itu ada yang ditambahkan dan dirubah, sekarang berubah jadi PP nomor 45 tahun 2021. Kemudian karena berhubungan dengan tata ruang, ATR itu mengeluarkan standarisasi data. Nah, karena ada implikasi di Satu Data Indonesia, datanya harus bisa dipakai dimanapun. Nah, kejadiannya seperti apa? Kejadiannya ketika saya bikin RT/RW di Aceh, kemudian ada yang bikin RT/RW di bawahnya Aceh, berarti di Sumatera Utara, sama-sama RT/RW, ketika digabungkan nggak matching formatnya. Nah, makanya ada ini Satu Data Indonesia. Makanya distandarkanlah ada yang nama di ATR sekarang baru tahun 2021 kemarin, itu di Permen ATR nomor 14 tahun 2021. Nah, ini baru dari tata ruang dan pemetaan. Kalian nanti belajar topiknya masih banyak tentang lingkungan hidup, ada undang-undangnya sendiri, tentang kependudukan, nanti ada yang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, dan segala macam. Jadi, ya mau nggak mau, nanti kalian harus perlahan-lahan, sedikit-sedikit tahu, oh tentang geospasial 45 tahun 2021. Meskipun kalian nggak hafal semua, minimal tahu judulnya dulu. Tinggal kalian browsing, ya gampang keluar gitu. Nggak usah hafal semua. Kita bukan Superman yang bisa ngapalin semua undang-undang ini. Saya juga nggak pernah hafal gitu. Tapi ya tahu poin-poinnya seperti ini. Ini baru bicara tentang undang-undang. Oke, sampai di sini saya lumayan udah ngejelasin 1 slide, 2 slide, tapi setengah jam. Ada yang mau ditanya dulu?